Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempo kena teror. Teror apa, Gri? Cica, majalah Tempo yang sering kalian lihat di bocor alus. Kalian bisa dong menimbang-nimbang ini bocah omongannya seperti apa. Sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Saya nggak usah bahas setelah saya tampilkan video yang viral. Tempo mendapat kiriman kepala babi. Loh, Gri, nggak dibahas, Gri? Nggak usah. Lalu ngapain? Coba kita lihat dulu ya. Kepala babi dikirimkan ke majalah Tempo. Cekidot. Dibuka langsung nggak? Dibuka nggak? Buka aja. Ada alamatnya? Nggak ada. Apa bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Oh, babi kan? Semoga salah ya. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Tadi Cica bawa dari bawah, Heeh. kotak besar, dikirimin paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah bener kepala babi juga. Aduh. Ada dua nih. Ini analisa dan diduga. Satu, flying victim. Dua, memang mendapatkan kiriman dari orang yang tak dikenal. Ya. Nah, kita sampaikan yang dua dulu, baru nanti di akhir sesi, kenapa Tempo mendapatkan kiriman kepala babi? Ya, nanti kita sampaikan itu. Yang flying victim dulu. Diduga flying victim kenapa? Tidak ada ekspresi sama sekali yang orang di sekelilingnya terkejut. Ya, lihat, putar ulang. Semuanya ekspresinya itu datar-datar saja. Ya, ini diduga ya. Kita lihat di dalam video itu ekspresinya datar banget. Padahal ini sesuatu menurut saya luar biasa dan tidak ada satupun yang terkejut. Ya, daging. Oh, ini kepala babi nih. Enak nih kayaknya kepala babi nih. Itu yang barusan tambahan saya. Beda ya kalau ekspresinya. Hei, awas hati-hati, gila. Apa ini? Gila. Hati-hati. Kepala babi lo. Gila lu babi lu. Beda ekspresi. Ya, beda penerjemahan, beda situasi peristiwanya. Nah, kalau datar-datar saja gitu ya. Kok ya bukan tidak mungkin diduga flying victim gitu. Sengaja ada skenario pengiriman kiriman kepala babi. Mungkin dia juga baca-baca komen ya negatif semua, respon masyarakat gitu ya. Bikin skenario ya ada kiriman kepala babi gitu. Diduga, ini kan dugaan ya. Satu. Nggak ada orang yang tak kaget, menjadi ketakutan ya. Datar-datar aja. Oh, kepala babi. Beda kan kalau misalnya ekspresinya, hati-hati awas, gila, kepala babi, gila. Misalnya ini untuk pembeda aja, ya. Nah, kemungkinan kedua adalah memang benar ini ada teror,
ada kiriman kepala babi ke cicak. Kenapa cicak? Ya kita tahu sendiri kan cicak seperti apa di bocor halus tuh. Nggak usah dibahas. Ya, orang akan menyimpulkan sendiri dan orang tahu sendiri. Dunianya era keterbukaan, men. Ya, semuanya gampang diakses, men. Tahu sendiri kan? Ah, makanya kenapa Ica gitu lah kira-kira lah ya. Kenapa nggak Koko ya atau Wati atau Rudi? Kenapa Ica? Kira-kira kan sana. Nah, yang dikirimi kepala babi adalah Ica. Kita nggak usah bahas Tempo, ada isu sumber dananya dari mana, kemudian dibantah oleh Tempo bahwa Tempo itu memang sahamnya dilepas ke pasar, siapapun bisa beli. Ya, kemudian ada berita lagi dari George Soros, kemudian ada yang dikait-kaitkan dengan pendananya itu sama dengan OCCRP, aliansi jurnalis yang ada di luar negeri. Ya, itu kita nggak usah bahas. Ya, orang udah tahu sendiri. Ya, tentu ya semua dan itu berdasarkan dari kabar atau informasi yang beredar. Kita yang bahas yang asik-asik aja. Cak, pertanyaannya kenapa dikirimin kepala babi ya, Cak? Ya, kenapa kok nggak kepala banteng gitu? Atau kepala ular gitu ya? Kenapa kepala babi ya? Atau kepala ayam banyak satu kardus gitu? Kan kantor kalian kan deket Palmerah tuh, pasar Palmerah tuh banyak banget kok jualan kepala ayam. Kenapa ya? Ya nggak dikemas aja, dikirimin kepala ayam dari situ, kan sama-sama kepala gitu. Kenapa kepala babi ya? Ya, simbol dari kenapa kepala babi ini ada dua juga. Ya, simbol jelek dan simbol baik. Simbol jelek ini adalah bentuk penghinaan yang luar biasa. Dilambangkan yang orang mendapatkan kiriman kepala babi ini masa depannya gelap gulita. Tapi kan ini kan cuman arti ya, makna yang orang bebas menerjemahkan itu. Bisa saja orang yang dikirimin kepala babi akan mendapatkan kegelapan semasa hidupnya. Jadi jangan terornya kemudian ada ancaman, enggak. Ya, jadi artinya seperti itu. Tapi jangan khawatir, ada arti bagus juga bahwa orang yang mendapatkan kiriman kepala babi akan mendapatkan kemakmuran semasa hidupnya. Udah, tinggal lu meyakini yang mana di antara dua ini, ya. Lu mau meyakini simbol kegelapan, hidup lu mau bakal gelap seumur hidup, atau kalau kebalikannya, lu akan meyakini akan menjadi makmur semasa hidupnya. Ya. Enak kan? Enak. Alamak, kenapa nggak kepala banteng gitu? Dan ini yang paling penting. Kalian coba muhasabah. Tahu nggak muhasabah apa? Kalau nggak tahu muhasabah, kalian coba introspeksi diri. Jangan kemudian sibuk mencari siapa, ya, kebebasan pers, pembungkaman pers, segala macam. Tapi kalian lupa introspeksi diri. Coba, harusnya hal yang pertama kita lakukan ketika kita mendapatkan sesuatu, ya baik itu buruk atau baik, selalu yang kita lakukan adalah introspeksi diri. Kenapa ya dengan diri saya? Kenapa ya kok saya diginiin? Kenapa ya kok ada perlakuan teror seperti ini? Kalau itu lu anggap teror, kenapa ya kok gua? Kenapa kok nggak jurnalis yang lain? Pribadi secara personal. Kenapa ya kok Ica? Kenapa kok nggak si Wati? Kenapa kok Tempo? Kenapa kok bukan Kompas atau media yang lain, Radar atau yang lain? Itu kalian lakukan nggak? Jadi jangan sibuk serang sana, serang sini. Jangan sibuk seperti itu. Tapi kalian lupa introspeksi diri. Hidup kalian nggak akan baik kalau lupa introspeksi diri. Orang yang paling baik itu ketika kemudian kita sadar diri, kita mawas diri, kita koreksi diri kita sendiri. Kita muhasabah. Coba lakukan. Jangan kalian sibuk eksternalnya atau pihak lainnya. Tapi kalian lupa internal kalian. Internal Tempo.
masih merasa kemudian teror pembungkaman pers, ya, sehingga tidak merubah karakter, perilaku, tabiat kalian semuanya. Mestinya berubah. Itu yang paling penting. Koreksi diri, baik personalnya maupun perusahaannya, maupun korporasinya. Koreksi diri, men. Coba lakukan. Yang paling gampang, kenapa kok nggak media lain ya? Itu aja yang paling sederhana. Atau setelah begitu kalian justru malah makin congkak, makin sombong, ya monggo terserah, itu adalah pilihan. Kayak makin nantangin misalnya, ya nggak apa-apa. Kan itu hak. Ada orang ikutin arus, ada orang melawan arus. Ya risikonya kalau melawan arus, tahu sendiri kan, kita berenang melawan arus, kan pasti capek, berat, ngos-ngosan. Kalau kuat, kalau nggak kuat kita tenggelam, gitu doang kok. Cak, gimana Cak? Padahal lumayan dapat kiriman pala babi, kayaknya langsung dimasak juga enak juga. Saya lagi cari kenapa kemudian kepala babinya nggak ada kupingnya, nggak ada telinganya. Ini simbol apa gitu? Atau simbol kekejian, ya? Atau simbol, message apa yang mau dikirim? Tapi apapun penerjemahannya, bebas, tinggal siapa yang menerjemahkan dan dari sudut pandang mana menerjemahkan itu. Kalian harus koreksi diri kalian semuanya. Kalian harus koreksi internal Tempo. Kalian harus koreksi teman-teman jurnalis yang di Tempo. Nggak usah sibuk sana sini, pembungkaman pers apa segala macam. Nggak usah. Nggak usah. Koreksi diri aja. Itu yang paling penting. Bocor halus sering banget dikutip sama Hasto. Saya juga lihat bocor arus tuh dalam menyampaikan informasi, nadanya berdasarkan informasi yang saya peroleh dari sumber yang kami percaya. Kayak gitu-gitu kan subjektif ya. Nah, kemudian substansinya dia terkesan sebebas-bebas dia melakukan improve terhadap informasi yang dia maksud. Ya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, A1 dari sumber yang sangat bisa dipercaya. Coba kalian koreksi diri kalian sendiri. Nggak melulu menuduh orang lain, nggak melulu sibuk nyari penyebab eksternal, lupa penyebab internal, bahkan mengabaikan sama sekali untuk bisa merubah perilaku diri kalian. Coba, Cak! Yang lucu lagi, kacamata cowok, wartawan Tempo lainnya memberikan keterangannya udah kayak podcast aja. Ya ini tadi dari bawah oleh Ica dibawa ke atas, kemudian ada bau-bau begitu, terus kita akhirnya bawa ke bawah untuk dibuka di bawah ini. Ini bocah nanti kalau lebaran ngumpul sama saudara-saudara gitu ke bawah. Ya para tamu silakan Bapak Ibu silakan masuk, ada Bapak ada Ibu di dalam rumah, silakan bersilaturahim dan seluruhnya salaman-salaman, salam-salaman, silakan makan kuenya ya. Oh alah nang. Ya Allah nang. Atau gini, yang paling terakhir adalah coba Tempo melakukan survei lo ya, bukan polling lo ya. Ingat, survei, kalian tahu nggak beda polling sama survei? Ya, kalian melakukan survei elektabilitas Tempo terhadap masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat. Coba kamu lakukan hari ini. Kamu lakukan tuh persepsi masyarakat terhadap majalah Tempo supaya kalian bisa merubah perilaku kalian masing-masing. Coba. Atau kalau memang ini kebijakan dari perusahaan, supaya perusahaan bisa merubah kebijakan kalian. Coba lakukan. Survei lo ya, ingat, survei. Bukan polling. Kalau OCCRP kemarin itu kan polling tuh. Polling aja udah diyakini kayak begitu, seolah-olah yes aja. Ya, itu satu. Yang kedua, kita merasa ini negara Indonesia. Kita merasa Indonesia ini punya negara kita. Kita ada di dalamnya, dan kita ikut bertanggung jawab terhadap keamanan, kedamaian, dan kemajuan Indonesia ini. Itu menjadi tugas moral kita untuk menjaga Indonesia.
ataupun detail dan caranya itu tergantung kita masing-masing dan tergantung kita berkontribusi ada di mana. Terutama menjaga Indonesia dari media asing yang sifatnya provokatif dan negatif. Coba lakukan. Indonesia ini punya kita, Indonesia ini rumah kita. Harus kita jaga bareng-bareng. Itu. Coba lakukan. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat loh, Gri. Kiriman kepala babi kok mudah-mudahan bermanfaat, Gri. Ya enggak, informasinya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.